Hari ini kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu tentang biaya overhead pabrik. Kalian mungkin sudah tahu, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa biaya produksi terdiri dari 3 komponen ya. Komponen yang pertama adalah biaya bahan baku, kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung yang sudah kita pelajari di minggu lalu, kemudian yang ketiga ini adalah biaya overhead pabrik. Nah, apa yang akan kita bahas di materi ketiga ini, kalian bisa lihat sendiri ya. Nanti kita akan belajar definisi dari BOP itu sendiri apa, kemudian transaksi yang terkait dengan BOP, akuntansi BOP, penentuan tarif BOP, penyusunan anggaran atau estimasi BOP, kemudian memilih dasar pembebanan BOP, kemudian menghitung tarif BOP, pembebanan BOP, pengumpulan dan pencatatan BOP, dan pelakuan atas selisih BOP. Oke, kita langsung saja ya ke definisi dari BOP itu sendiri. Nah, kalau kita lihat, apa sih maksud dengan BOP? BOP itu adalah semua biaya tidak langsung yang terjadi di bagian produksi. Ingat ya, biaya tidak langsung. Ya. Nah, apa saja contohnya? Nah, contohnya kita sudah belajar, yang pertama adalah misalkan biaya bahan tidak langsung. Biaya bahan tidak langsung itu adalah BOP. Biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya perbaikan dan pemeliharaan mesin yang terkait dengan pabrik, biaya depresiasi mesin dan gedung pabrik, biaya utilitas bagian produksi, biaya asuransi bagian produksi, dan seterusnya. Jadi intinya biaya overhead pabrik ini adalah terkait dengan sesuatu yang terjadi atau biaya-biaya yang terjadi yang terkait dengan bagian produksi. Mau itu asuransi, mau itu utilitas, mau itu depresiasi, pokoknya kalau dia terjadi di bagian produksi, dia masuk sebagai biaya overhead pabrik. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian biaya overhead pabrik itu digolongkan menjadi 3, menurut sifat, menurut perilaku dalam kaitannya dengan volume kegiatan, dan menurut hubungan dengan departemen. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Penggolongan BOP menurut sifat itu ada pertama biaya bahan penolong. Ya, biaya bahan penolong itu tidak menjadi bagian produk jadi ataupun menjadi bagian produk jadi, tapi nilainya biasanya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produk. Contohnya apa? Misalkan bahan perekat atau tinta koreksi. Ya, kalau dipercetakan ya. Kalau bahan bakunya apa? Kalau dipercetakan, bahan bakunya adalah bahan baku utamanya adalah kertas ya. Jadi kalau misalkan ada tinta koreksi maupun lem misalkan, itu masuknya bukan bahan baku dia, tapi bahan penolong. Jadi biasanya dia nilainya relatif kecil gitu ya. Atau misalkan kalau di baju misalkan kancing ya, kancing itu bahan penolong juga. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya kain, seperti itu. Kemudian contoh lain lagi adalah yang kedua adalah biaya reparasi dan pemeliharaan. Nah, biaya reparasi dan pemeliharaan ini berupa biaya suku cadang atau spare part, biaya bahan habis pakai atau factory supplies, harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk perbaikan dan pemeliharaan bangunan pabrik, mesin dan equipment, dan lainnya. Itu ya, terkait dengan reparasi dan pemeliharaan. Itu juga masuk BOP. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung. Ya. Tenaga kerja tidak langsung itu apa? Ya, contohnya adalah karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu seperti gudang, departemen pembangkit listrik, bengkel gitu ya. Nah, ini dia masuk tenaga kerja tidak langsung. Walaupun dia memang bekerjanya di bagian produksi gitu ya, tapi dia tidak secara langsung menangani produk gitu ya, tapi dia masuknya biaya overhead pabrik. Nah, oke, ada lagi misalkan karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi seperti ya kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik, dan mandor. Ya, ini masuk biaya tenaga kerja tidak langsung. Oke.
Kemudian yang keempat adalah biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Contohnya depresiasi, gitu ya. Ingat tadi saya sudah sebutkan bahwa depresiasi yang terkait dengan pabrik, ya, mau itu alat, mau itu gedung, itu masuk sebagai overhead. Kemudian biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Contohnya adalah asuransi gedung, kemudian asuransi mesin, equipment, dan sebagainya. Ya, ini yang terkait dengan bagian produksi. Kemudian biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai, contohnya adalah biaya listrik PLN. Ya, ini juga masuk overhead. Oke, mungkin jelas ya sampai di situ. Nah, oke, sekarang kita lihat penggolongan biaya overhead pabrik terkait dengan volume produksi. Di sini dibedakan menjadi 3 golongan. Ada biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik semi variabel. Kita lihat biaya overhead pabrik tetap itu apa sih? Jadi, biaya overhead tetap variabel itu adalah BOP yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Jadi, kalau misalkan aktivitas produksinya atau volume produksinya mau naik, mau turun, biaya ini akan tetap. Contohnya apa? Ya tadi depresiasi. Ya, misalkan terus biaya sewa misalkan. Mau berapapun produksinya dia akan tetap segitu. Nah, contoh yang kedua adalah biaya overhead pabrik variabel. Kalau volume produksinya berubah, maka BOP-nya juga berubah. Contohnya apa? Biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Contoh, misalkan kita produksinya baju nih. Baju itu ada kancingnya, ya kan? Satu baju, misalkan dia butuh 5 kancing. Berarti kalau misalkan kita produksi 2 baju, berarti kita butuh bahan penolong itu berarti 10 kancing. Gitu ya. Jadi dia akan berubah mengikuti volume produksinya. Terus yang ketiga adalah biaya overhead pabrik semi variabel. Ini biasanya BOP yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya adalah biaya listrik. Nah, misalkan listrik dalam volume tertentu, misalkan dia bayarnya 600.000 misalkan 1 bulan dalam volume misalkan 1000 unit misalkan. Kalau dia produksinya 1500 unit, maka biayanya itu pasti akan berubah, tidak 600.000 lagi, mungkin bisa jadi 700.000. Seperti itu ya. Untuk biaya overhead pabrik semi variabel. Nah, yang terakhir terkait dengan hubungan dengan departemen, BOP itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, BOP langsung departemen itu BOP yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contohnya, misalkan BOP di bagian produksi. Itu ada bagian pola, ada bagian gunting misalkan ya. Nah, BB yang muncul di bagian pola, bagian gunting misalkan ya, itu adalah biaya BOP langsung gitu. Jadi maksudnya langsung bisa ditelusuri ke departemen yang bersangkutan. Tapi ada juga BOP yang tidak langsung di departemen, artinya BOP ini dinikmati oleh semua departemen. Contohnya biaya depresiasi pabrik. Ini satu pabrik itu kan di dalamnya ada departemen pola, ada departemen gunting, ada departemen packing, dan sebagainya. Mereka berada dalam satu gedung. Nah, gedungnya itu dinikmati oleh semua departemen kan. Nah, maka dia disebut BOP tidak langsung departemen. Begitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah transaksi yang terkait dengan BOP gitu ya. Transaksi, dokumen, dan jurnalnya. Nah, kita bisa lihat di sini transaksi apa saja yang berkaitan ya dengan BOP. Yang pertama adalah pembebanan BOP kepada produk, kemudian pencatatan BOP sesungguhnya, dan perhitungan dan pencatatan selisih BOP. Jadi ada 3 ya. Kemarin kita berarti dari bahan baku kita dapat ada 2, dari tenaga kerja kita ada 3, ditambah BOP jadi 3. Jadi sebenarnya ada 7 ya. 8, ada 8 jurnal ya sampai BOP. Nah, kalau kita lihat
jurnalnya seperti apa, nanti di sini kita bisa lihat. Nah, ya, ada jurnalnya. Yang pertama, kalau kita ngomongin factory overhead, di sini juga kita sudah membahas factory overhead. Kalau ada indirect material atau bahan tidak langsung, kita catatnya ini kan, factory overhead, ya kan? Kalau ada tenaga kerja tidak langsung, kita catatnya factory overhead. Ya, kalau kita bayar gaji bagian administrasi, kita tulisnya administrasi expense. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau catat depresiasi gimana? Nah, lihat, kalau kita mau catat depresiasi yang berkaitan dengan produk tadi, produksi gitu ya, maka kita catatnya factory overhead. Tapi kalau misalkan depresiasi buildingnya ini adalah terkait dengan bagian administrasi dan penjualan, ya kita nggak boleh masukkan ke factory overhead, tapi dia bikin akun sendiri namanya selling dan administrasi expense. Kreditnya seperti biasa ya, akumulasi depresiasi. Nah, kalau ini jurnal apa? Ini adalah jurnal pada saat kita mencatat depresiasi mesin. Nah, kalau mesin biasanya kan dia ada di mesin pabrik. Ya, ada di bagian pabrik gitu kan. Jadi dia hanya catat factory overhead pada akumulasi. Utilitas misalkan apa? Listrik, telepon misalkan. Nah, mungkin kalau misalkan listrik itu dipakai di dalam kegiatan pabrik, ya dia akan catat factory overhead. Tapi kalau misalkan dia catatnya, kalau dia listriknya dipakai bagian administrasi, ya dia akan menjadi expense-nya administrasi. Jadi tidak boleh digabungkan ya, tapi dipisah. Kreditnya account payable. Nah, setelah ini dibebankan semua, ya baru kita catat ini. Ketika semuanya sudah dalam proses produksi, maka work in process ini semua itu dia dicatat ya. Nih, work in process pada factory overhead. Sama ya dengan ini. Work in process payroll, ini work in process material. Kalau overhead, work in process pada factory overhead. Jadi factory yang tadi muncul ini ya, ini semuanya dijadikan satu di sini. Ya, kita kreditkan, nanti muncul work in process. Kalau dia berada dalam posisi sedang dalam pengerjaan produksi, gitu. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Dokumen apa yang digunakan ya? Ya, kalau kita ngomongin dokumen yang terkait dengan pembebanan, pasti kita berbicara atau berkaitan dengan yang namanya anggaran BOP, termasuk perhitungan tarif BOP yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian terkait dengan pencatatan BOP sesungguhnya, berarti ini terkait dengan misalkan surat permintaan bahan, kemudian kartu jam kerja, kartu jam mesin, tagihan listrik, air, telepon. Jadi sesuatu yang memang betul-betul terjadi. Ini adalah untuk mencatat atau dokumen untuk mencatat BOP sesungguhnya. Nanti selisihnya berarti antara yang dianggarkan dengan yang sesungguhnya itu berapa. Nanti kita catat ya. Kemudian untuk kalian ingat lagi bahwa kalau BOP dibebankan itu kita sebutnya applied FOH ya. Tapi kalau untuk mencatat BOP sesungguhnya kita catatnya FOH control biasanya ya. FOH control itu sama dengan BOP sesungguhnya. Ya, dan yang terakhir untuk mencatat selisih BOP. Ya, kita akan belajar itu. Oke. Untuk akuntansi BOP itu sendiri, ini ada contoh, misalkan untuk mencatat BOP sesungguhnya ya, misalkan biaya overhead selain bahan baku dan tenaga kerja terdiri atas penyusutan 21.300, asuransi 1.200, biaya overhead lainnya 26.340 yang 70% dibayar tunai dan sisanya masih terutang. Nah, kita jurnal dulu yang pertama ya. Ketika kita mencatat BOP sesungguhnya, tadi jurnalnya apa? FOH control pada akumulasi depresiasi. Ya, kemudian pada prepaid insurance. Nah, ini karena kreditnya ini dijabarkan, biasanya di sininya various account gitu ya. Karena ini ada penjelasannya, maka various account itu kita keluarkan di sini apa saja
Oke, di sini depresiasi katanya 21.300, prepaid insurance-nya 1.200. Jadi kalau dijumlah 22.500. FOH kontrol pada ini. Nah, terus yang bawah jurnal apa? Yang bawah ini adalah jurnal yang 26340 yang ini, yang lainnya. 26340. Ya, FOH kontrol kreditnya cash pada account payable. Ini kalau dibayar ya. Cashnya berarti 70% dikali 26340, sisanya adalah account payable. Begitu kira-kira. Oke, kemudian yang keempat adalah penentuan tarif BOP.